Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SD Islam Insan Taqwa, khususnya kelas 5 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Di kelas 5 ini kita akan mempelajari satu buah aplikasi yang ada di Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Oke, baik. Siswa di sini mungkin hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Siswa dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama, di Start. Kemudian yang kedua dengan cara double klik di icon. Oke, baik, langsung saja Bapak akan mencoba ya membuka. Di sini Bapak mengarahkan kursornya ke arah Start yang berada di sebelah kiri bawah. Kemudian Bapak klik. Mulai scrollnya kita turunkan ke bawah ya agar terlihat menu Microsoft Excel. Oke. Ya, di sini sudah terlihat ya ada aplikasi Microsoft Excel yang akan kita gunakan. Ada dua. Jadi Bapak akan menggunakan Microsoft Office 2013. Ya. Kita lihat di sini ada ikon Microsoft Excel 2013. Kita klik sekali saja. Ya, beginilah tampilan dari Microsoft Excel. Oke ya. Jadi di sini juga siswa dapat melihat di buku panduan ya di halaman 3 di sini bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Excel ya. Mungkin bisa dipelajari dari klik start atau logo Windows yang berada di pojok kiri bawah, kemudian pilih Microsoft Office 2010, kemudian memilih Microsoft Excel, dan terakhir Microsoft Excel terbuka ya. Jadi ini bisa dilihat di buku panduan cara membukanya. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara double klik di ikon yang terdapat di menu bar atau di taskbar ya. Kita akan coba. Di sini Bapak akan menutup dulu Microsoft Excel yang sudah terbuka tadi ya. Kita bisa melakukan hal yang kedua itu dengan cara Bapak memilih yang ada di taskbar yang ada di sini ya. Kemudian Bapak klik sekali ya di sini sehingga aplikasi Microsoft Excel langsung terbuka ya. Kita double klik di pilihan blank workbook ya, double klik. Ya, inilah lembar kerja Microsoft Excel ya. Jadi sebelum kita mulai bekerja, ada baiknya kita mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel. Ya, siswa di sini dapat membuka buku ya, kemudian bisa melihat di tampilan di halaman 4 ya. Di sini mengenal bagian-bagian Microsoft Excel ya. Jadi nanti akan ada quick access bar, ada menu bar, ada toolbar, title bar, dan lain-lain. Langsung saja Bapak praktekkan ya bagian-bagian dari Microsoft Excel. Ya. Oke, di sini siswa kita langsung melihat bagian dari Microsoft Excel. Yang pertama di sini ada namanya tab menu ya. Tab menu ini adalah ada beberapa hal, yaitu ada tab menu home, ada inserts, kemudian ada tab menu page layout, kemudian ada formula, data, review, dan view ya. Dan di setiap tab menu tersebut di sini ada ribbon ya. Jadi ribbon itu kumpulan dari beberapa toolbar ya. Di sini ada ribbon clipboards, kemudian ada ribbon font, alignment, number, style, cell, editing ya. Kemudian juga di tab menu insert juga akan ada ribbon ya. Dan di setiap ribbon terdiri dari beberapa toolbar. Oke, kita lihat dulu di pilihan ribbon home atau di sini ada ribbon clipboard ya. Di sini ada pilihan cut, copy, kemudian ada paste, ada format painter ya. Demikian juga di ribbon font, di sini biasa kita gunakan di Microsoft Word, yaitu bagian toolbar formatting, yaitu ada menebalkan atau bold ya, italic, memiringkan, kemudian ada underline atau menggarisbawahi, serta nanti bagaimana cara mengganti jenis tulisan atau font. Kemudian ada juga ada font size, mengganti ukuran dari tulisan ya. Oke, ya, nanti akan kita pelajari satu persatu fungsi dari toolbar. Oke, kemudian di sini juga agak berada di bawah kanan, siswa akan melihat satu buah tampilan untuk membesar kecilkan layar
ya, dikenal sama zoom in dan zoom out. Kemudian untuk pilihan zoom out sendiri itu untuk memperkecil. Jadi di sini siswa dimintakan memilih zoom yang sesuai sehingga nyaman di saat bekerja atau di saat belajar, di saat menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini. Ya, berikutnya akan ada scrolling. Ya, di sini ada scroll atau penggulung layar secara vertikal atau atas ke bawah. Jadi siswa bisa menekan, ya, misalnya pilihan tanda panah ke bawah di sini untuk scroll ke bawah atau menggulung layar ke bawah. Di sini terlihat angkanya seolah-olah tergulung sampai ke atas. Ya, kemudian apabila ingin naik kembali, siswa tinggal menggulung layar ke atas saja. Ya, seperti ini. Ya, sama halnya ya dengan scrolling vertikal, ini scrolling horizontal juga bisa menggulung layar ya ke arah kiri dan kanan ya. Ya, oke. Seperti ini. Ya. Baik, kemudian kembali seperti ini. Ya, itulah siswa pengenalan beberapa bagian dari tampilan Microsoft Excel. Ya, baik, untuk selanjutnya setelah kita mengenal bagian-bagian Microsoft Excel ya di halaman berikutnya, di sini kita mungkin akan mengenal tentang worksheet, kolom dan row ya. Untuk siswa perhatikan ya di halaman 5 di sini ada pengenalan tentang apa itu sel, apa itu kolom, apa itu row dan ring. Siswa dapat melihat di sini ya sel ya ditandain dengan blok berwarna orange. Kemudian ada kolom, ini berbentuk vertikal atau ke bawah, berbentuk lajur ke bawah, sedangkan row berbentuk lajur ke kiri ke kanan. Dan terakhir itu ada ring. Ring gabungan sel yang saling bersebelahan. Langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana pengertian dari kolom, ya, row, sel dan ring. Yang pertama kolom. Kolom di sini otomatis diwakilkan sama huruf ya. Di sini ada huruf A, bisa dikatakan adalah kolom A. Kemudian ada kolom B, kolom C, kolom D, E dan seterusnya. Sedangkan untuk baris yaitu diwakilkan oleh angka, ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya. Jadi tidak mungkin nanti kolom akan ada kolom 1, kolom 2, tidak. Jadi tetap kolom A, B, C dan seterusnya, sedangkan baris juga seperti itu, ada baris 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Itu pengertian kolom. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengertian dari sel ya. Sel adalah penunjuk ya, penunjuk dari mouse ya. Di saat Bapak menyorot di sini ya, kita sorot ke sel di sini, ini dikatakan sel A1 karena pertemuan antara kolom A dan baris 1. Ya, kemudian apabila Bapak memilih secara random ya, Bapak milih asal di sini. Di sini Bapak lagi menyorot yaitu sel E4. Ya, kita agak besarkan sedikit tampilan zoomnya agar terlihat oleh siswa ya. Ya, di sini Bapak memilih sel E4 ya. Jadi E4 seperti ini. Kenapa E4? Karena berada di kolom E dan berada di baris 4 ya. Jadi seperti ini cara mengenal sel ya. Jadi apabila Bapak menyorot di sini, ini dikatakan sel C2. Atau untuk lebih mempermudah siswa dalam menguji apakah tebakan siswa itu benar apa tidak, siswa dapat melihat di pilihan yang ada di sini ya. Jadi langsung nemboknya terlihat sel yang sedang aktif. Jadi kalau sekarang berada di sel C2 karena berada kolom C dan berada di baris 2 ya. Oke, bisa diklik ke sembarang tempat dan siswa dapat meng-cross-check-nya kembali di kolom nembok. Berikutnya kita akan mengenal tentang ring ya. Ring seperti ini tulisannya, ring ya. Yaitu kumpulan sel yang saling bersebelahan. Ya, seperti ini ya, seperti kita mengeblok. Ya, ini dikatakan ring karena
ada kumpulan sel-sel. Jadi bukan cuma satu sel, tapi banyak sel, lebih dari satu sel, itu dikatakan ring. Jadi seperti ini saja udah dikatakan ring, yaitu kumpulan dari sel-sel. Ya, untuk contoh seperti ini dikatakan ring 1 kolom 2 baris. Ya, yang kita sorot ini atau yang kita blok ini dikatakan 1 kolom 2 baris. Kemudian contoh lainnya seperti ini, ya Bapak mengeblok ya. Ini dikatakan ring 3 kolom 1 baris. Karena berada di kolom D, E, dan F dan berada di baris 3. Oke, sekali lagi contohnya Bapak memblok banyak ini. Oke, Bapak menunggu jawaban dari siswa. Ya, kira-kira ring tersebut adalah berapa kolom, berapa baris. Oke, waktunya 5 detik. Ya, benar ya. Ini adalah 4 kolom, ya, 6 baris ya. Jadi bisa dibuktikan dengan melihat kolom C, kolom D, kolom E, dan kolom F yang kita sorot atau yang terpilih ya. Jadi 4 kolom dan barisnya itu baris 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 6 baris. Baik siswa, bagaimana? Sudah paham? Ya, apabila belum paham, ya ditonton kembali video tutorial yang Bapak bagikan. Atau bisa langsung bertanya ke Pak Muhadar melalui WA atau melalui komen yang ada di Classroom. Jadi yang pertama, di saat kita melakukan perpindahan sel, siswa dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, boleh secara mengenter ya. Jadi pilihan sel itu akan turun ke bawah atau menggunakan tanda panah 4 arah yang ada di keyboard. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, atau ke bawah ya. Jadi menggunakan tanda panah 4 arah yang ada di keyboard. Atau juga boleh juga menggunakan tab, tapi cuma satu arah ya. Kalau ingin kembali bisa menekan Shift Tab ya. Jadi Shift Tab itu boleh menggunakan lawan arah dari tab itu sendiri. Jadi tab arahnya ke kanan, kemudian tekan tombol Shift baru menekan tab, itu arahnya ke kiri. Cara lainnya untuk perpindahan sel, atau langsung siswa dapat melakukan dengan cara disorot ya, disorot ke sel-sel tertentu yang ingin dipilih. Seperti ini. Oke ya. Sudah lancar? Oke, berikutnya kita akan mencoba cara penomoran otomatis. Bapak akan contohkan sedikit. Jadi di Excel sendiri di sini diupayakan memberi penomoran otomatis tanpa harus mengetik secara manual. Jadi kalau kita ketik secara manual, bukan hanya tidak efisien, tapi juga akan membuat pekerjaan kita sangat-sangat lama ya. Jadi langsung saja penomoran otomatis seperti ini. Ketik 1, kemudian enter, kemudian siswa mengetik 2. Jadi posisi 1 dan 2 itu berada di bagian atas dan bawah. Setelah itu lakukan sorot ya seperti ini sehingga membentuk ring. Ya, di sini ada fill handle ya, terlihat plus hitam ya. Fill handle, kemudian klik tahan, klik kiri, kemudian ditahan, kemudian mulai ditarik ke bawah ya seperti ini. Ya, sehingga muncul pilihan indikatornya ya, menunjukkan angka berapa yang kita inginkan ya. Bapak contohkan sampai 10 saja. Oke, sudah ya. Seperti ini cara membuat penomoran otomatis. Ya, oke, Bapak ulang sekali lagi. Klik 1, enter. Ya, kemudian ketik 2. Sudah, kemudian di blok 1 dan 2. Jadi jangan lakukan blok cuma 1. Kalau siswa memblok cuma satu pilihan, ini akan berupa kopian. Jadi akan terkopi satu angka saja ya. Apakah 2, apakah 1. Seperti ini. Ya, jadi harus di blok 1 dan 2. Kemudian tarik handle yang ada di sini. Oke. Ya, sampai contoh 10. Baik,
ada juga cara yang kedua, yaitu dengan cara klik satu. Ya, jadi ini agak rumit sedikit ya, tapi lebih cepat ya. Ketik satu, kemudian langsung sorot saja, tunjuk aja dulu di posisi fill handle. Kemudian ya, kita menekan tombol CTRL yang ada di keyboard ya, kita tekan tombol ya, Bapak tekan 1 2 3. Oke, sehingga muncul plus satu lagi. Kemudian silahkan drag and drop ke bawah ya. Drag and drop ke bawah. Oke, silahkan lakukan seperti ini. Oke, selesai ya. Kita membuat pernomoran otomatis. Jadi untuk tugas pada hari ini, siswa diminta membuat video tutorial terkait pemahaman siswa. Yang pertama tentang sel, kemudian tentang ring, dan yang ketiga bagaimana cara membuat pernomoran ya otomatis ya. Otomatis ya. Jadi boleh lakukan secara cara pertama atau cara yang kedua. Yang penting tidak dilakukan secara manual. Dalam artian seperti apa? Dalam artian diketik seperti ini. 1 enter, 2 enter, itu jangan. Ya, jadi jangan lakukan secara manual, tapi lakukan secara otomatis ya. Ini tugas video singkat, kemudian kirimkan. Apabila belum mahir menggunakan Google Class, boleh dikirimkan ke nomor WA Pak Muhadar. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa mudah terserap oleh siswa. Dan Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.